Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para siswa tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk pelajaran matematika. Adapun pembahasan kita untuk pagi hari ini yaitu tentang limit. Nah, setelah mempelajari limit fungsi, para siswa diharapkan dapat menentukan konsep limit dan menyelesaikan permasalahan limit dengan menggunakan sifat-sifat limit. Adapun manfaat limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Salah satunya di bidang ekonomi digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua, di bidang geografi dan sosiologi digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. Nah, sebelum kita mempelajari tentang limit fungsi, sebaiknya kita mengingat kembali materi yang berkaitan dengan limit fungsi, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, konsep limit. Konsep limit merupakan dasar untuk mencari kekontinuan turunan integral dari suatu fungsi. Adapun bentuk umum dari limit yaitu sebagai berikut. Limit x mendekati c memetakan fungsi fx sama dengan L. Maksudnya adalah untuk setiap nilai x mendekati c, maka fx akan mendekati L. Yang kedua, sifat-sifat limit fungsi. Sifat 1, misalkan f suatu fungsi dengan fr memetakan r dan L, di mana c bilangan real, maka untuk limit x mendekati c memetakan fungsi fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x menuju c negatif memetakan fungsi fx sama dengan L sama dengan limit x menuju c positif memetakan fungsi fx. Sifat yang kedua, misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c dengan k dan c adalah bilangan real dan n adalah bilangan bulat positif, maka diperoleh yang pertama, limit x mendekati c memetakan k sama dengan k. Yang kedua, limit x mendekati c memetakan x sama dengan c. Yang ketiga, limit x mendekati c memetakan k fx sama dengan k dikali limit x mendekati c memetakan fungsi fx. Yang keempat, limit x mendekati c memetakan fungsi fx tambah gx sama dengan limit x mendekati c memetakan fungsi fx ditambah limit x mendekati c memetakan fungsi gx. Yang kelima, limit x mendekati c memetakan fungsi fx dikurang gx sama dengan limit x
x mendekati c memetakan fungsi fx dikurang limit x mendekati c memetakan fungsi gx. Yang keenam, limit x mendekati c memetakan fungsi fx kali gx sama dengan limit x mendekati c memetakan fungsi fx dikali limit x mendekati c memetakan fungsi gx. Yang ketujuh, limit x mendekati c memetakan fungsi fx per gx sama dengan limit x mendekati c memetakan fungsi fx per limit x mendekati c memetakan fungsi gx, di mana limit x mendekati c memetakan fungsi gx tidak boleh sama dengan 0. 8. Limit x mendekati c memetakan fungsi fx pangkat n sama dengan limit x mendekati c memetakan fungsi fx di pangkat n. Yang kesembilan, limit x mendekati c memetakan fungsi akar Kn dari fx sama dengan akar Kn dari limit x mendekati c memetakan fungsi fx asalkan n bilangan genap dan limit x mendekati c memetakan fungsi fx lebih besar daripada 0. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk limit. Bentuk limit dibedakan menjadi dua, yaitu limit tertentu dan limit tak tentu. Nah, sekarang kita akan membahas mulai dari limit tertentu, di mana limit tertentu merupakan bentuk limit yang nilainya sudah bisa diperoleh secara langsung. Contohnya, limit x mendekati 3 memetakan x pangkat 2 ditambah 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 11. Yang kedua, untuk limit x mendekati 2 memetakan x pangkat 3 dikurang 2 per x pangkat 2 ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 per 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 6 per 5. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu merupakan bentuk limit yang nilainya belum dapat diperoleh secara langsung. Adapun yang termasuk dalam bentuk tak tentu adalah limit yang berbentuk 0 per 0, tak terhingga per tak terhingga dikurang tak terhingga, dan 0 dikali tak terhingga. Di bawah ini kita akan membahas satu persatu bentuk tersebut. Yang pertama, bentuk 0 per 0. Untuk menyelesaikan bentuk tersebut menggunakan pemfaktoran. Contohnya, untuk limit x mendekati 2 memetakan x pangkat 2 dikurang 4 per x dikurang 2 itu sama dengan limit x mendekati 2 memetakan x dikurang 2 dikali x tambah 2 per x dikurang 2 sama dengan limit x mendekati 2 memetakan x tambah 2 sehingga diperoleh 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya bentuk tak terhingga per tak terhingga. Perhatikan, limit x menuju tak terhingga memetakan fungsi fx per gx. Ketika x-nya kita langsung ganti dengan tak terhingga akan diperoleh hasilnya itu tak terhingga per tak terhingga. Adapun sifat khususnya misalkan untuk fungsi fx itu sama dengan A0 x pangkat m ditambah A1 x pangkat m dikurang 1 ditambah
A2 X M kurang 2 ditambah sampai dengan AM. Yang kedua, untuk Gx sama dengan B0 X pangkat N ditambah B1 X pangkat N kurang 1 ditambah B2 X pangkat N dikurang 2 ditambah sampai dengan Bn. Maka berlaku limit X menuju tak terhingga memetakan fungsi fx per Gx itu sama dengan yang pertama, tak terhingga jika M lebih besar daripada N, A 0 per B0 jika M sama dengan N, dan 0 jika M lebih kecil daripada N. Untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Nilai dari limit X menuju tak terhingga memetakan 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 7 per 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 8. Penyelesaian. Ketika X-nya langsung diganti dengan tak terhingga, maka akan diperoleh hasilnya tak terhingga per tak terhingga. Karena diperoleh bentuk tak terhingga per tak terhingga, maka dengan mengeluarkan pangkat tertingginya, baik dari pembilang maupun penyebutnya, akan diperoleh limit X menuju tak terhingga memetakan X pangkat 3 dalam kurung 4 ditambah 5 per X ditambah 2 per X pangkat 2 ditambah 7 per X pangkat 3 per X pangkat 3 dalam kurung 2 dikurang 6 per X ditambah 4 per X pangkat 2 dikurang 8 per X pangkat 3 tutup kurung. Nah, perhatikan karena di pembilang ada X pangkat 3 kemudian di penyebut juga, maka ini dapat diselesaikan karena X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu limit X menuju tak terhingga memetakan 4 ditambah 5 per X ditambah 2 per X pangkat 2 ditambah 7 per X pangkat 3 dibagi 2 dikurang 6 per X ditambah 4 per X pangkat 2 dikurang 8 per X pangkat 3. Sehingga ketika variabel X-nya diganti dengan tak terhingga, maka diperoleh 4 ditambah 0 ditambah 0 tambah 0 per 2 dikurang 0 tambah 0 dikurang 0, sehingga hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya yang ketiga, bentuk tak terhingga dikurang tak terhingga. Cara menyelesaikannya yaitu dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Selanjutnya akan diperoleh bentuk tak terhingga per tak terhingga. Maka dengan mengeluarkan pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilang, maka akan diperoleh hasilnya. Perhatikan bentuk berikut ini. Yang pertama, akar X ditambah akar Y sekawannya yaitu akar X dikurang akar Y. Yang kedua, akar X dikurang akar Y sekawannya akar X ditambah akar Y. Yang ketiga, akar ketiga dari X ditambah akar ketiga dari Y sekawannya akar ketiga dari X pangkat 2 dikurang akar ketiga dari XY ditambah akar ketiga dari Y pangkat 2. Yang keempat, akar ketiga dari X dikurang akar ketiga dari Y sekawannya akar ketiga dari X pangkat 2 ditambah akar ketiga dari X kali Y ditambah akar ketiga dari Y pangkat 2. Selanjutnya bentuk khusus.
Perhatikan, limit X menuju tak terhingga memetakan dalam kurung akar dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dikurang akar dari PX pangkat 2 ditambah QX ditambah R tutup kurung itu sama dengan tak terhingga jika A lebih besar daripada P. Yang kedua, B dikurang Q per 2 akar A jika A sama dengan P, dan min tak terhingga jika A kurang dari P. Selanjutnya, untuk limit X menuju tak terhingga memetakan akar ketiga dari AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX tambah D dikurang akar ketiga dari PX pangkat 3 ditambah QX pangkat 2 ditambah RX tambah S tutup kurung sama dengan tak terhingga jika A lebih besar dari P, B dikurang Q per 3 kali akar ketiga dari A di pangkat 2 jika A sama dengan P. Kemudian min tak terhingga jika A kurang dari P. Perhatikan contohnya. Limit X menuju tak terhingga memetakan akar dari 4X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 3 dikurang akar dari 4X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 8. Nah, ketika langsung diselesaikan, maka akan diperoleh tak terhingga dikurang tak terhingga. Karena hasilnya tak terhingga kurang tak terhingga, maka kita akan memperoleh hasilnya dengan cara perkalian sekawan, di mana sekawan dari akar X dikurang akar Y adalah akar X ditambah akar Y. Selanjutnya, limit X menuju tak terhingga memetakan akar dari 4X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 3 dikurang akar dari 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 8. Kita akan kalikan dengan sekawannya sehingga diperoleh limit X menuju tak terhingga memetakan 8X dikurang 11 per akar dari 4X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 3 ditambah akar dari 4X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 8. Selanjutnya, pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut kita akan keluarkan sehingga diperoleh hasilnya yaitu limit X menuju tak terhingga memetakan X dikali dalam kurung 8 dikurang 11 per X dikali akar dari 4 ditambah 6 per X dikurang 3 per X pangkat 2 ditambah X dikali akar dari 4 dikurang 2 per X ditambah 8 per X pangkat 2. Selanjutnya, X-nya akan kita selesaikan. Jadi X per X sama dengan 1. Sehingga didapat hasilnya limit X menuju tak terhingga memetakan 8 dikurang 11 per X dibagi akar dari 4 ditambah 6 per X dikurang 3 per X pangkat 2 ditambah akar dari 4 dikurang 2 per X ditambah 8 per X pangkat 2. Selanjutnya, variabel X akan kita ganti dengan tak terhingga sehingga diperoleh 8 kurang 0 per akar dari 4 ditambah 0 dikurang 0 ditambah akar dari 4 dikurang 0 ditambah 0 sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya kita akan menentukan limit fungsi. Adapun cara menentukan limit fungsi yaitu dengan cara mencari bentuk tentu dari limit fungsi.
dengan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, substitusikan X sama dengan C ke fungsi sehingga diperoleh FC sama dengan L. Yang kedua, jika L merupakan salah satu bentuk tak tentu, maka kita harus mencari bentuk tentu limit fungsi tersebut dengan memilih strategi seperti numerik atau mencari titik pendekatan, pemfaktoran, perkalian sekawan, dan lain-lain. Perhatikan contoh soal dengan pemfaktoran. Perhatikan bahwa limit X menuju 2 memetakan X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 per X pangkat 2 dikurang 4 dapat kita ubah menjadi limit X menuju 2 memetakan X kurang 1 dikali X kurang 2 per X tambah 2 dikurang X kurang 2 sehingga diperoleh limit X mendekati 2 memetakan X kurang 1 per X tambah 2. Selanjutnya variabel X kita ganti dengan 2 sehingga diperoleh hasil 2 dikurang 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1/4. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dengan cara perkalian sekawan. Perhatikan bahwa limit X menuju min 2 memetakan akar dari X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 dikurang akar dari 2X tambah 5 per X tambah 2. Dapat diubah dengan mengalihkan sekawan dari akar dari X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 dikurang akar dari 2X ditambah 5 sehingga diperoleh limit X mendekati min 2 memetakan akar dari X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 dikurang akar dari 2X tambah 5 per 2 tambah X. Kita kalikan dengan sekawannya sehingga diperoleh limit X mendekati min 2 memetakan X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 dikurang 2X ditambah 5 per X tambah 2 dikali dalam kurung akar dari X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 ditambah dengan akar dari 2X tambah 5 tutup kurung. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu limit X mendekati min 2 memetakan X pangkat 2 dikurang X kurang 6 per X tambah 2 dikali akar dari X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 ditambah akar dari 2X ditambah 5. Selanjutnya kita faktorkan pembilangnya sehingga diperoleh limit X mendekati min 2 memetakan X tambah 2 dikali X kurang 3 per X tambah 2 dikali akar dari X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 ditambahkan akar dari 2X tambah 5 sehingga diperoleh hasilnya limit X menuju min 2 memetakan X dikurang 3 per akar dari X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 ditambahkan akar dari 2X tambah 5. Selanjutnya variabel X kita ganti dengan min 2 sehingga diperoleh min 2 dikurang 3 per akar 4 dikurang 2 dikurang 1 ditambah akar min 4 ditambah 5 sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu min 5 per 2. Nah, kita akan memasuki bagian akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu
mengerjakan tugas evaluasi yang terdiri dari 4 nomor. Yang pertama, tentukan nilai dari limit X menuju 3 memetakan akar dari X pangkat 4 dikurang 3X. Yang kedua, nilai dari limit X mendekati 2 memetakan fungsi X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 per X pangkat 2 dikurang 4. Yang ketiga, limit dari X menuju tak terhingga memetakan fungsi 4 ditambah 5X dikali 2 dikurang X per 1 dikurang X kali 2 ditambah X. Yang keempat, nilai dari limit X menuju tak terhingga memetakan fungsi akar dari 9X pangkat 2 ditambah X tambah 3 ditambahkan akar dari 16X pangkat 2 dikurang 2X tambah 4 per 7X ditambah 12. Nah, itulah tadi pembahasan kita untuk pertemuan hari ini. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.